Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan dari kelompok kami. Saya sendiri Rizka Oktaviani, ada Meta Dia Pitaloka, ada Indi Pratiwi, ada Oktalia Dewi Sobri, dan ada Bagas Ferry Setiabudi. Di pertemuan video kali ini, saya akan mengerjakan tugas video analisa dan perancangan sistem informasi dengan tema Perancangan Sistem Informasi Pemesanan Web Design Perusahaan Titik Balik. Desain grafis adalah suatu bentuk komunikasi visual yang menggunakan gambar untuk menyampaikan informasi atau pesan dengan efektif mungkin. Pada awalnya, desain grafis diterapkan untuk media-media statis seperti buku, majalah, dan brosur. Seiring dengan perkembangan zaman, desain grafis juga diterapkan dalam media elektronik yang seiring disebut dengan desain interaktif atau desain multimedia. Induksi kreatif adalah induksi yang sangat dinamis, baik yang berbasis digital maupun tidak. Di era sekarang, ini induksi kreatif bahkan bisa digunakan sebagai induksi yang menopang perekonomian suatu negara secara signifikan. Agar ekosistem induksi kreatif semakin kuat, butuh konektor yang tak lain adalah teknologi informasi dan komunikasi. Pada desain grafis yang salah satunya mengeluarkan bentuk foto, sangatlah baik untuk mendapatkan dukungan dari teknologi informasi. Hal ini juga diungkapkan oleh penelitian Saputro yang menyatakan bahwa penggunaan komputer dalam proses order foto dapat digunakan secara optimal karena keamanan data dapat lebih terjamin. Saputro 2015. Dimotori oleh perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era semua induksi termasuk induksi kreatif, maka semuanya perlahan-lahan memulai e-commerce dan menyebarkan informasi secara atraktif sebagai alat bantu promosi. Perusahaan Titik Balik adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa grafis designer yang memiliki tingkat pemesanan jasa. Jadi, web design dari perusahaan Titik Balik, dia menyediakan jasa pembuatan web bagi perusahaan atau sekolah yang membutuhkan jasanya dalam pembuatan web. Perusahaan Titik Balik ini menyediakan jasa seperti buat desain logo atau web yang sudah running dan lain-lain sesuai pemesanan dari customer. Perusahaan Titik Balik menyediakan layanan pembuatan desain untuk segala akses promosi pemasaran usaha Anda. Yang saya tadi bilang, mulai dari desain logo dan materi pendukung seperti kayak kartu nama, kop surat, dan amplop. Desain grafis seperti brosur, poster, katalog, lembaran atau pamflet, profil perusahaan, papan nama, sampul buku, hingga desain untuk iklan. Ada utama yang di perusahaan Titik Balik utama adalah pembuatan jasa web design, memudahkan para customer untuk pembuatan desain. Saya Indi Pratiwi, kelas 124A25. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perancangan sistem pemesanan web desain perusahaan Titik Balik. Desain situs web mulai dari pembuatan materi, promosi online melalui situs web, baik itu untuk informasi situs skala kecil mengenai perusahaan dan jasa hingga situs dengan skala besar seperti penjualan produk di dunia maya, serta konten multimedia. Kami juga menyediakan layanan untuk Anda yang membutuhkan desain untuk konten media sosial. Perumusan masalah. Bagaimana mengembangkan sistem pemesanan web desain berbasis web yang up-to-date, interaktif, dan dinamis. Bagaimana memperluas jangkauan
sistem pemesanan web desain kepada para customer. Yang ketiga, bagaimana sistem dapat menyajikan laporan yang cepat dan sesuai dengan kebutuhan manajemen perusahaan. Dan yang terakhir, bagaimana prosedur pemesanan web design. Batasan masalah. Sistem yang dibangun adalah sistem berbasis web. Database yang digunakan dalam membangun sistem ini adalah MySQL. Lokasi studi kasus untuk penelitian ini adalah perusahaan Titik Balik di Jalan Kembangan Raya. Sistem informasi pemesanan lapangan futsal ini dibangun dengan menggunakan bahasa pemrograman yang digunakan dalam membangun web, yaitu PHP, HTML, dan CSS. Analisa sistem berjalan. Prosedur pemesanan web design. Yang pertama, customer masuk ke halaman web design. Yang kedua, customer melakukan pemesanan web design secara online dengan cara login terlebih dahulu. Yang ketiga, setelah customer melakukan pemesanan, customer melakukan konfirmasi ke admin. Dan yang terakhir, customer mengirim materi yang dibuat dengan format Microsoft Word, PDF, dan PowerPoint. Sini ada prosedur pembayaran web design. Ada ketentuan harga. Harga desain dihitung dari standar perusahaan atau menyesuaikan materi desain. Lalu, down payment. Desain hanya akan diproses setelah dilakukan transfer DP senilai 80%. Lalu, komponen desain. Beberapa komponen pada desain brosur, banner, katalog, dan lain-lain. Selanjutnya, ada prosedur pembuatan web design. Ada konten halaman home, ada artikel halaman atau artikel blog, ada gambar yang ingin dimasukkan, lalu gambar produk, warna domain website, lalu konsep, ada opsi desain, materi, acuan desain, kondisi materi, kerapihan, gambar dan pertanggungjawaban. Selanjutnya ada prosedur revisi web design. Ada jumlah dan waktu revisi gratis, lalu master file dan final, sifat revisi, update materi revisi, dan kerapihan. Lalu ada prosedur pelunasan biaya. Customer hanya melakukan pelunasan sisa pembayaran setelah pemesanan desain dan diinginkan sesuai. Baik, saya akan melanjutkan presentasi tentang prosedur pengiriman web design dan desain antarmuka. Prosedur pengiriman web design. Setelah web design yang dipesan customer sudah jadi atau sudah final pengerjaannya, maka admin akan segera memberitahukan kepada customer bahwasanya desain sudah jadi dan menyarankan agar segera melunasi pembayarannya. Apabila customer sudah melunasi pembayarannya, maka admin akan segera mengirimkan file master web desainnya melalui email. Oke, next. Ketika customer mengunjungi website kami, halaman yang pertama akan muncul adalah halaman login. Untuk login, customer hanya perlu mengisikan username dan password. Setelah itu akan ditunjukkan home base punya halaman website kami. Untuk customer yang sebelumnya belum mendaftar, harus mengisikan form pendaftaran yang sudah kami siapkan. Berikut tampilan form pendaftaran kami. Next. Tampilan halaman sign up atau form pendaftaran. Untuk pendaftaran,
customer harus mengisikan nama, email, nomor handphone, alamat, password, repeat password. Untuk melanjutkan pendaftaran, tekan tombol sign up. Untuk membatalkan, tekan cancel. Selanjutnya, admin akan segera melakukan validasi dan mengkonfirmasi pendaftaran melalui email. Oke, next. Tampilan halaman dashboard. Tampilan halaman dashboard ini berisikan tentang informasi perusahaan titik balik, baik secara legalitas perusahaan ini, serta desain-desain yang kami tawarkan kepada customer. Cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata atau ucapan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akan melanjutkan untuk desain antarmuka atau interface. Di sini ada tampilan halaman pengunjung. Di sini halaman pengunjung. Di halaman pengunjung itu, di sini pengunjung dapat melihat tentang perusahaan, sejarah, dan lain-lain. Dan kemudian di sini ada login dan sign up atau pendaftaran. Di sini customer dapat login jika sudah mendaftar, dan untuk pendaftarannya bisa masuk ke link pendaftaran sini. Ini ada link pendaftaran. Jika belum mendaftar dan belum login, si pengunjung ini tidak akan bisa untuk memesan baju desainnya. Di sini ada halaman pemesanan. Di halaman pemesanan yaitu ada form untuk memesan. Jadi sebelum memesan, si customer ini harus mengisi data diri dulu. Yang paling terpenting adalah nama, email, dan filenya. File ini berisi materi bayangan seperti apa sih webnya nanti yang akan dibuat, untuk apa juga webnya itu. Jadi memudahkan perusahaan untuk membuat web desainnya. Di sini pembayarannya si customer dapat mengisi di sini. Jika melalui kartu, bisa mengetikkan nama dan kartu kreditnya. Jika sudah konfirmasi dari admin, jika dia sudah membayar dan dikonfirmasi oleh admin, jika si customer ini akan mendapat pemberitahuan dari adminnya. Dan jika sudah mengisi form tadi akan masuk ke halaman dashboard. Ini halaman dashboard ini hanya dapat diakses oleh adminnya. Untuk pemberitahuan siapa saja sih yang akan memesan nanti ketahuan di halaman dashboard. Untuk pengujian black box ini menguji untuk halaman login. Di sini jika username kosong dan password kosong, maka sistem akan menolak. Kita coba. Di sini ya, di sini username kosong, password kosong, sistem akan menolak. Nah, dia akan kembali lagi ke sini dan akan ada pemberitahuan di bidang. Jadi di sini sesuai harapan dan valid. Username diisi, password kosong, sistem juga akan menolak, itu sesuai harapan. Di sini juga username kosong, password diisi, sistem juga akan menolak, sesuai harapan. Untuk jika usernya diisi benar dan password salah, sistem akan menolak. Kami belum bisa, jadi belum sesuai harapan, belum valid. Dan di sini juga ada username benar, password benar, maka langsung sistem akan menampilkan menu utama. Ini juga belum sesuai harapan. Jadi kesimpulannya itu karena di perusahaan titik balik yang sekarang masih ada website, masih hanya untuk sarana informasi, belum ada menu untuk pemesanan. Jadi pemesanannya itu masih manual.
Kalau nggak telepon melalui email. Itu jadi belum juga ada login, belum juga ada pendaftarannya. Dan jika sistem yang kami buat saat ini itu dapat memberikan kemudahan terhadap bagian admin untuk mempermudah pendataan dalam pemesanan web design dan mempermudah customer saat ingin melakukan pemesanan web design. Dan dibuatnya website ini, pihak admin dan perusahaan dapat mengontrol data informasi pemesanan web design yang ada di perusahaan. Dengan diberlakukannya sistem ini, maka kesalahan data transaksi pemesanan customer dapat diminimalisir. Kemudian ada sarannya itu selalu dilakukan pembaharuan data sehingga informasi yang disampaikan dapat terus disesuaikan dengan perkembangan sistem informasi terbaru di web perusahaan titik balik. Sistem pemesanan web design ini juga perlu diperbaiki desainnya agar lebih menarik dan dapat menambahkan fitur-fitur lainnya. Jangan lupa di-subscribe, di-like, dan disebar ke teman-teman kalian. Terima kasih yang sudah menonton. Sampai jumpa. Thank you.